Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Marah pasti dihukum. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman-Nya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sikap hati yang buruk seperti marah bisa membawa seseorang pada tindakan yang lebih fatal atau lebih berat. Tuhan Yesus menekankan bahwa tindakan marah, terutama marah tanpa alasan yang benar, sudah termasuk dalam perbuatan yang salah. Marah yang tidak terkendali dapat menumbuhkan kebencian, dendam, dan akhirnya kekerasan, yang semuanya bertentangan dengan kasih yang diajarkan olehnya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa sikap hati yang penuh kasih dan kerendahan hati harus menjadi dasar tindakan kita, seperti yang ditekankan dalam Injil. Dan gereja juga mengajarkan bahwa pentingnya memaafkan dan berdamai, seperti yang tertulis dalam Injil hari ini, yaitu sebelum mempersembahkan persembahan di mezbah, seseorang harus mendamaikan dirinya dengan saudaranya jika ada pertengkaran atau kebencian di antara mereka. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami karena sering membiarkan amarah menguasai hati kami. Ajarkan kami untuk mengendalikan emosi, mengasihi sesama, dan hidup dalam perdamaian. Jauhkanlah kami dari kebencian dan ajari kami untuk saling mendamaikan. Dengan bantuan Roh Kudus,
Semoga kami dapat menjadi pembawa damai di dunia ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.